Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Taharah, Mandi Wajib, Wudhu, dan Tayamum. Perkenalkan, nama saya Arifka dengan NIM 230222040. Perkenalkan, nama saya Nurera Basira dengan NIM 230222047. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah Febriana dengan NIM 230222056. Pengertian taharah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu taharah, yang bermakna suci atau bersih. Taharah mengandung dua makna penting, yaitu kesucian dari najis dan hadas. Kesucian dari najis mengandung beberapa aspek, yaitu badan, pakaian, tempat ibadah, dan lingkungan. Dalam melakukan tindakan bersuci dari najis, harus memperhatikan cara menyucikan yang benar dan tepat sesuai dengan tingkatan najis, yaitu najis berat, sedang, maupun ringan. Pembagian taharah. Yang pertama, taharah manawiyah atau taharah kalbu atau hati, yaitu bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal saleh. Dan tahara ini lebih penting dan lebih utama daripada tahara badan, karena tahara badan tidak mungkin akan terlaksana apabila terdapat syirik. Kedua, tahara hisyah atau tahara badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan tahara badan ini dengan wudhu dan mandi, atau pengganti keduanya yaitu tayamum. Bersuci dengan debu, penghilangan najis dan kotoran ini melibatkan pembersihan pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Tata cara taharah. Yang pertama, mandi wajib. Istilah mandi wajib dalam taharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat berikut ini. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara mandi wajib, yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Yang kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan yang kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu sisi yang kiri. Tata cara berwudu. Tahara dengan berwudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Wudu merupakan syarat sah pelaksanaan sholat. Tahara dengan berwudu juga sama hanya dengan mandi wajib, yang diawali dengan membaca niat yang berbunyi Nawaitul wudu lirafil hadasil asgari farda lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membaca niat dengan ikhlas.
Ketiga, membasuh tangan 3 kali hingga selajemari. Keempat, berkumur sempurna sembari memasukkan air ke hidung. Kelima, membasuh muka sembari mengucek mata. 6. Membasuh tangan hingga siku. 7. Mengusap kepala dilanjutkan telinga. 8. Membasuh kaki sampai mata kaki. 9. Doa setelah wudhu. Doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Tata cara tayammum. Tahara tayammum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudhu apabila sedang tidak ada air. Syarat tayammum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain. Tayammum diawali dengan niat yang berbunyi, Nawaitul tayammuma lisba'ati salawati fardu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat tayamun agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Yang pertama, siapkan atau carilah tanah yang berdebu atau debu yang bersih. Kedua, menghadap ke kiblat, lalu mengucapkan basmalah dan niat tayammum. Ketiga, setelah itu letakkan kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu dengan posisi jari-jari tangan yang dirapatkan. Keempat, kemudian setelah mengusapkan ke wajah, kamu harus meniupkan debu yang ada di tanganmu agar tidak terlalu banyak. Setelah itu, baru mengusapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusapkan untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Yang kelima, selanjutnya kamu bisa melepaskan aksesoris yang ada di tanganmu. Setelah semuanya terlepas, letakkan kembali kedua telapak tangan dengan jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu. Keenam, lalu tempelkan telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Berikutnya kamu bisa mengusapkan dari punggung tangan kanan hingga sikunya. Lalu jangan lupa juga usap sisi lain pada tangan kanan dan kembali untuk menyatukan kedua telapak tangan yang didahului dengan mengusap jempol kanan. Setelah itu bisa lakukan pada bagian tangan kiri seperti pada tangan kanan. Ketujuh, yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap sela-sela jari tangan kalian. Doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Selanjutnya, hikmah taharah. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam.
orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, jaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Dan yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Allah tidak hanya bersih, tapi juga suci. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.